Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Anis Hafawati, dalam diskusi bahasa. Baik, pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik teman-teman, apakah bahasa Indonesia yang baik pasti benar dan bahasa Indonesia yang benar pasti baik? Banyak dari kita yang menganggap bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang benar, atau sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang baik. Atau kita termasuk ke dalam kelompok orang yang sering menyebut-nyebut bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun sebenarnya kita tidak tahu konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Baik, kita akan membahas. Sebenarnya, konsep bahasa Indonesia yang baik itu berbeda dengan konsep bahasa Indonesia yang benar. Sehingga, bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Nah, mengapa demikian? Ada beberapa kriteria yang harus kita pahami terlebih dahulu agar dapat mengetahui bahasa Indonesia itu baik atau bahasa Indonesia itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan konteks situasi dan kondisi. Jadi digunakan sesuai dengan konteks, situasi, dan kondisi. Kemudian, bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Artinya menggunakan bahasa baku yang formal dan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia tentunya. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku. Teman-teman sekalian, untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dibutuhkan keahlian yang khusus, yaitu keahlian dalam melihat situasi yang sedang berlangsung ketika ingin berbahasa. Ketika kita sudah bisa membaca situasi, kita akan dapat memilih ragam bahasa apa yang sesuai yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi. Sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar tentunya. Nah, bahasa Indonesia yang baik cenderung menggunakan kosakata-kosakata yang tidak baku dan selalu menanggalkan imbuhan yang ada. Dan biasanya, ragam ini kita temukan di ragam bahasa lisan yang non-formal, seperti bahasa sehari-hari, bahasa santai, bahasa gaul mungkin, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bahasa Indonesia yang benar selalu menggunakan kosakata-kosakata yang baku dan memiliki pola kalimat dengan fungsi sintaksis yang lengkap. Jadi, SPOK-nya lengkap dan jelas. Dan ragam ini biasanya kita temui pada ragam formal. Baik, langsung ke contohnya saja. Selanjutnya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan bahasa yang benar itu. Nah, sekarang mari kita bayangkan kita sedang berada di sebuah pasar tradisional dan kita sedang berhadapan dengan ibu-ibu penjual sayur misalnya. Kemudian kita bertanya kepada ibu-ibu tersebut, "Bu, bayam berapa?" Kemudian si ibu menjawab, 3.000 aja, Dek. 2 ya, Bu? Bentar ya, Dek. Nah, percakapan yang terjadi antara pembeli dan penjual sayur tersebut merupakan percakapan non-formal atau percakapan yang digunakan sehari-hari. Dapat kita lihat kan, percakapan tersebut berjalan sangat lancar karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik atau bahasa yang mudah dimengerti. Ya, meskipun kosakata yang digunakan dalam percakapan tersebut merupakan kosakata yang tidak baku dan fungsi-fungsi sintaksisnya pun tidak lengkap. Tetapi
Konteks atau situasi dan kondisi pada saat itu membantu para partisipan, yaitu pembeli dan penjual dalam tuturan tersebut, agar tuturan satu dan tuturan yang lain dapat dimengerti. Lanjut, sekarang coba bayangkan, dalam situasi yang sama, kita bertanya, "Ibu, berapakah harga bayam yang ibu jual ini?" Si ibu menjawab, 3.000. Kemudian, pembeli kembali berkata, "Baiklah ibu, saya ingin membeli sayur ini 2 ikat. Tolong dibungkus ya bu." Bisa teman-teman bayangkan kan reaksi penjual sayur ketika mendengar tuturan dari pembeli atau tuturan dari kita jika kita menuturkan kata-kata tersebut? Ada 2 kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, bisa saja penjual tidak mengerti apa yang hendak kita sampaikan karena bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Padahal, kalau dilihat dari teorinya, pilihan ragam bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang benar atau bahasa yang mengikuti kaidah, yaitu menggunakan kosakata yang baku dan fungsi sintaksisnya juga lengkap. Tapi di sini penggunaan ragam bahasa tersebut kurang pas karena tidak semua orang bisa berbahasa Indonesia formal, apalagi bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan misalnya. Kedua, bisa saja penjual sayur mengerti dengan apa yang kita sampaikan sebagai pembeli, tetapi dalam waktu yang bersamaan, si penjual akan mengira kalau si pembeli atau kita terlalu lebay, atau bahkan nanti dikira sok. Mengapa? Karena menggunakan bahasa formal di situasi yang non-formal. Ya kan? Nah, sampai sini paham, teman-teman? Saya yakin teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Selanjutnya, kita tidak menggunakan bahasa yang baik seperti yang dilakukan pembeli dan penjual di ilustrasi yang pertama, ketika kita sedang berada di situasi yang formal. Saat kita sedang berada di lingkungan kerja atau sedang mempresentasikan sesuatu, pasti kita akan menggunakan bahasa yang benar atau bahasa yang formal. Namun demikian, dalam praktik berbahasa, kita akan dipertemukan dengan situasi yang menuntut bahasa yang mudah dimengerti namun dengan tidak menanggalkan kaidah-kaidah kebahasaan. Di sini kepekaan kita dalam membaca situasi dan membaca konteks pembicara sangat diperlukan tentunya. Dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, kapan kita berbicara, dan yang lain. Hal itu akan menentukan setinggi apa kadar bahasa yang baik dalam tuturan formal dan setinggi apa pula kadar bahasa yang benar dalam tuturan non-formal. Nah, bagaimana cara kita meramunya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebahasaan yang ada? Kuncinya adalah terampil membaca konteks atau situasi dan kondisi adalah kunci sukses agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, demikianlah diskusi kita pada kali ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.